Sambuddhi Thavi Sinja Dwada Sinja Sasweke Pinja Sada Sasani Namami Sira Samam Abhagavaluka Ginga Nanda Nibuddha Jina Tesa Damija Sanginja Arena Namama Namekala Nubhavena Hitawa Sabi Upadwe Anika Narayapi Vina Sandu Ase Sato Tani ma viro miningo ma jasa Saringo loka ito divingro judidro Kodinyo jana bama go mingaro purisa sabo Sumano sumano diro rive dore dio deno Sobito guna samano no mada si janudamo Padumo loka bejo donaredo vara sareti Padumo dro sata saro sumedo ega bugaro Sujata Savaloka Gopiyata Sinara Sava Atada Sikaruni Godamada Sinamonuda Sedata Samaloke Te Savarada Savara Savarada Samuda Vivasi Janupamo Siki Savaito Sata Visavu Sukadayago Kagu Sando Satava Kona Kamano Rananjo Kasabo Siri Samano Goromo Sachabugawa Tesa Sajena Silena Gandhini Balena Ja Devi Ame Nurakandu Alogena Sukena Ja Devi Tome Nurakandu Alogena Sukena Ja. So there are 31 play, no? Here you can see the 31 play, no? So the 31 play is called One Universe. Ya, jadi di layar ini kita bisa melihat ada tabel dari 31 alam kehidupan ya. Jadi satu set dari 31 alam kehidupan ini disebut satu alam semesta. So among the 31, Arupa Brahma play is a 4, no? Arupa 4. Ya, jadi dari 31 alam kehidupan itu ada 4 alam disebut alam arupa Brahma, alam Brahma tanpa materi. And Rupa Brahma 60, no? Rupa Brahma 60, yeah, 16, no? So that was a 5, no? We have Phala 1, Asanyasata 1, no? 7. Another first, third Brahma, third Jana Brahma 3, second Jana Brahma 2, 3, third Jana Brahma 3, altogether 60, Rupa Brahma 60. So 60, 60, so 4 and 60, altogether 20, no? 20 Brahma. Ya, jadi di bawahnya alam arupa Brahma itu ada 16 alam rupa Brahma ya, alam Brahma materi halus. Di sini di ada alam sudawasa juga di dalam rupa Brahma ini ya, ada 5 alam sudawasa, lalu di bawahnya ada 2 alam jana keempat, yaitu adalah alam Wehapala dan Asanya Sata, lalu ada 3 alam jana ketiga ya, ada juga 3 alam jana kedua dan ada 3 alam jana pertama, jadi totalnya 16 ditambah alam arupa Brahma yang tadi 4, jadi totalnya 20. After that, Deva play are 6, no? 6 Deva play, no? And 6 Deva play are Pranimita Vasavati, Nimanarati, Tusita, Yama, Taudesa, Chadumarajika, 6 Deva play. No? Ya, lalu di bawahnya alam rupa Brahma itu ada alam dewa ya, ada 6 alam dewa. Yang paling tinggi itu adalah alam dewa para Nimita Wasawati, ya, lalu selanjutnya adalah Nimanarati, Tusita, Yama, Tawatimsa, dan Catu Maharajika. Now Manusa is 1, human being war. Ya, lalu selanjutnya ada 1 alam manusia. So this 6 Deva play and 1 human being war, 7 play is called Kama Sugati, 7. No? Ya, jadi 6 alam dewa ditambah 1 alam manusia itu disebut 7 alam Kama Sugati. Ada 4 apaya, Niraya, Peta, Asurakaya, and Trichana. Ya, lalu di bawahnya alam manusia ada 4 alam menderita ya, 4 alam apaya, yaitu terdiri dari alam neraka, alam hantu kelaparan, alam asura, dan alam binatang. So you all, where are you staying now?
Manusa Bhumi, you all are now. No, you all are now in the human being world, not in the Dhamma world, not in the Deva world, not Apaya world. Ya, saya tadi tanya kalian, kita semua ini sekarang ada di alam mana ya? Jawabannya adalah di alam manusia ya. Jadi bukan di alam Brahma, alam dewa maupun alam menderita. Iya, iya Brahma world, iya. Everybody see, right? Manusa world, very clear. Manusa. So this Manusa world is like international airport, no? International airport can go anywhere. Which one you want to go? Among the 31 place, we had a direct flight. International airport had a direct flight, right? Ya, jadi saya mengatakan alam kita yang sekarang, alam manusia itu seperti bandara internasional ya. Jadi bisa pergi kemana saja kalau kita sudah sampai di bandara internasional. Mau ke alam Brahma, alam Dewa, alam alam manapun bisa selama kita di bandara internasional di alam manusia ini. Where you want to go, Dewa world also okay. No, Rupa Brahma world also okay. Arupa Brahma world also okay. No. Ya, jadi kemanapun bisa. Mau kalau kalian nanti mau ke alam dewa bisa dari alam manusia, mau ke alam rupa Brahma bisa dari alam manusia, mau ke alam arupa Brahma juga bisa dari alam manusia. Or we don't want to go any that place. We don't want to go. We would like to go the Nibbana also okay. We have direct flight. Ya, atau misalkan kalian sudah tidak ingin lagi ke alam manapun, hanya ingin mencapai nibbana, itu juga bisa dari alam manusia ya. And also some people go to the Apaya also. No transit directly. Direct flight to Apaya also. Ya, ada juga beberapa manusia yang terbangnya itu bukan ke alam dewa, ke alam Brahma ataupun ke alam yang lebih baik, tapi malah turun derajat ya ke alam neraka, peta, asura maupun alam binatang. And also, did you come from where? Did you come from where? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya saya tanya, kalian pernah pikir ya kalian ini asalnya dari alam mana sebelum dari alam manusia ini? Samlina Tikapanya. Did you come from where? No Lampo. Surely, previous life also you are Lampo. Maybe in previous life you may be Lampo. Maybe you are right. You are come from Lampo. No, but previous life you are Dewa. Maybe you come from Dewa world. Ya, tadi saya udah tanya satu sama Nera ya. Jadi sama Nera ini asalnya dari mana? Terus dia bilang asalnya dari Lampung. Ya, ini di kehidupan ini dari Lampung, tapi kehidupan lampau belum tentu. Maksudnya jadi bisa aja dari alam dewa ataupun dari alam manapun ya. Possible from Arupa world also, no? So from Arupa world, Arupa Brahma after pass away, they come to human world. At the night, surely T got born. This human being is a T-Dukkha because he or she come from the Arupa Brahma. Ya, jadi dari alam dewa bisa ataupun dari alam arupa Brahma juga mungkin kehidupan sebelum kita ini ya. Jadi kalau kita kehidupan sebelumnya adalah dari alam arupa Brahma, maka mungkin setelah itu kita jatuh ke alam manusia itu mungkin. Tapi kalaupun kita jatuh ke alam manusia, kita sudah pasti memiliki 3 akar ya. Patisandinya itu memiliki 3 akar. T-Dukkha means that Patisandhi Jeta has a wisdom. Ya, maksudnya kesadaran kelahiran ulangnya, kesadaran patisandinya itu berasosiasi dengan kebijaksanaan. So Arupa Brahma cannot go directly to the Apaya. Must be transit in the human being, international airport. Like Jakarta airport, Singapore airport like that. No, not Lampung airport. Lampung airport is not international airport. Cannot go directly. Ya, jadi kalau dari alam arupa Brahma, kita tidak bisa langsung turun ke alam neraka atau peta atau asura ataupun binatang ya. Jadi minimal harus transit dulu di alam manusia gitu. Jadi ibaratnya seperti bandara internasional. And also this apaya being, peta or trichana or asura or niraya being,
They cannot go directly to the Brahma wall. They must be come to a international airport. No. Yeah, Deva or Manusa. No. So the Trichana like the float Deva. So float Deva before Deva, no float listening the Dhammato. Now after listening Dhammato, he passed away. He reached to the Deva wall. No. So Deva wall he continue listening the Dhammato because Buddha Dhammato not yet finished. At that time, in Deva war, he has a wisdom Padisandi. At that time, he attained the Sotapati Megaphala. No? So one Dhammato, two life. No? Any more life, after that, pass away and reach to the Deva war. No? Tawadesa Deva. After that, continue listening Dhammato. He come back to the human world. No, he come down to listen Dhammato as Deva. So after listening Dhammato, this Deva attained Sotapati Megaphala. No, this called float Deva. No. Ya, seperti Arupa Brahma tidak bisa langsung turun ke alam apaya, begitu juga alam apaya itu, misalkan makhluk yang di alam neraka, peta, asura maupun binatang, tidak bisa langsung naik ke alam Brahma ya. Jadi mereka hanya bisa naik ke alam manusia maupun ke alam dewa. Seperti contoh ceritanya dalam Tipitaka itu ada cerita tentang binatang kodok ya, kodok. Jadi kodok yang mendengarkan ceramah Sang Buddha. Pada saat itu kodok tersebut sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, tapi dia berbahagia mendengar suara Sang Buddha. Jadi pada saat ketika dia sedang mendengarkan Dhamma Talk tersebut, tiba-tiba ada orang yang tidak sengaja menginjak dia, langsung mati dia, langsung meninggal. Nah, tapi karena dia sedang mendengarkan Dhamma Talk dari Buddha, dia langsung terlahir di alam dewa Tawatingsa ya. Nah, ketika sudah menjadi dewa di alam dewa Tawatingsa, dia merenungkan, kenapa saya bisa lahir di alam ini? Lalu dia mengingat kehidupan sebelumnya sebagai seorang kodok sedang mendengarkan ceramah dari Buddha. Maka dari itu dia pun langsung segera turun ke alam manusia untuk mendengarkan lanjutan ceramahnya dari Buddha ini. Jadi satu Dhamma Talk, dua kehidupan sebagai kodok dan sebagai dewa ya. Nah, tapi karena dia sudah menjadi dewa, dia ini sudah memiliki kebijaksanaan ya, tidak seperti sebelumnya ketika menjadi binatang dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Buddha. Tapi karena dia sudah menjadi dewa memiliki kebijaksanaan, ketika dia mendengarkan Dhamma Talk tersebut pun dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. One Jakarta lady say she came from the Naga, because Indonesia is near the sea, right? Many Naga become the maybe human being, maybe possible. So this also direct channel light to the Manusa International Airport. Now this like he meditating, she meditating. Ya, saya udah bilang ada satu upasika ya, di Jakarta, dia bilang bahwa dia kehidupan sebelumnya adalah seekor naga. Seekor naga. Jadi ini mungkin ya karena Indonesia kan dekat pasti banyak lautnya, banyak airnya. Jadi naga itu suka tinggal di air itu ya. Jadi mungkin setelah itu dia lahir sebagai manusia sekarang ini ya. Jadi mungkin dulu dia itu di alam Tiracana sebagai naga ya. Naga itu seperti ular gitu ya. Lalu di kehidupan sekarang sebagai manusia dia pun berusaha untuk berlatih meditasi. So in Dhammapada Pali, one story, there is one the living being. So Kakusana Buddha died, she became the female chicken. No? So she stay as chicken like in the monastery. Every day she hearing the bhikkhu chanting. Morning chanting or evening chanting, maybe like that. After hearing this chanting, she had a lot of the kusala. After that, she became the international airport, human world, no, as a princess, the daughter of the king. Chicken became the princess. Ya, jadi saya mengatakan ada salah satu cerita di dalam Tipitaka ya. Itu diceritakan di zaman Buddha Kakusanda. Di zaman Buddha Kakusanda itu ada seekor ayam ya. Seekor ayam
dia tinggal di dekat wihara ya, di Hmm. lingkungan wihara. Jadi setiap hari dia Hmm. mendengarkan para biku chanting ya, chanting pagi atau Hmm. chanting malam gitu. Hmm. Jadi walaupun dia tidak mengerti arti chanting tersebut, tapi dia sangat bahagia mendengarkan chanting para biku. Jadi karena jasa kebajikan tersebut, maka setelah meninggal sebagai ayam tersebut, dia terlahir di Bandara Internasional Alam Manusia ya. Jadi dia lahir di alam manusia sebagai putri raja yang sangat kaya. So therefore you should chanting loudly, no? The Masari also many animal, maybe monkey, maybe. Monkey can go to the international airport. Ya, maka dari itu saya udah bilang mungkin kalau para biku, sele, yogi di Taman Sari kalau chanting harus keras-keras ya, biar para binatang di sekitar sini dengar. Mungkin nanti setelah mereka meninggal sebagai binatang, mereka bisa jadi alam manusia gitu. So the chicken became the princess. So that night she go to the toilet and she got the Asuba Senya. No, maybe toilet best smell maybe. So can get the Asuba Senya and she practice Asuba Bhavana. She attained the first jhana. No, Asuba Bhavana can get the first jhana. No, so therefore this first jhana power she reborn in the Brahma world. First Brahma Pariseja like that. No. Ya, jadi ketika dia sudah menjadi Hmm. anak raja, anak perempuan raja, dia suatu hari itu dia ke toilet ya, ke toilet dan mungkin entah apa yang terjadi, tapi dia mendapatkan satu persepsi menjijikan, asubhasanya ya. Jadi pada saat itu dia pun merenungkan dan menggunakan persepsi menjijikan ini sebagai objek meditasi. Dan pada saat itu dia bisa mencapai tingkat jhana pertama ya. Jadi dari objek asubha itu bisa mencapai jhana pertama. Lalu dia mempertahankan jhananya tersebut. Dikatakan bahwa setelah kematiannya dia pun terlahir di alam jhana pertama ya, di alam jhana Brahma Parisaja. Samnira, do you meditate in the toilet? You should try, no? In the toilet also. Buddha also say, asasa pasasa, usawa pasawa kami, sabajana kari hoti, no? In the toilet also we should meditate, no? Ya, jadi saya udah tanya sama Nera, kamu di toilet itu berlatih meditasi nggak gitu? Asubha mungkin ya. Jadi seharusnya kita di toilet pun tetap berlatih meditasi gitu ya. Karena Buddha pun menganjurkan para biku untuk berlatih meditasi di berbagai postur atau kegiatan apapun. Mau dia buang air besar ataupun buang air kecil, tetap sampajana karihoti dengan penuh perhatian. So she passed away Brahma, right? She came back again the Manusa war again. No, at that time she very rich because she came from the Brahma world, right? So this Rupa Brahma after pass away became the sometime wisdom, sometime not wisdom, Pridisandi possible. Because this is a Rupa Brahma, right? Sometime with the wisdom, sometime not wisdom. Ya, jadi setelah dia meninggal dari alam rupa Brahma tersebut, dari alam Brahma Parisaja tersebut, dia balik lagi ke Bandara Internasional Manusia ya, alam manusia, sebagai orang kaya lagi, gitu, orang kaya juga. Nah, karena dia sebelumnya kan lahiran dari alam Brahma ya. Nah, tapi saya menambahkan bahwa kadang walaupun kehidupan sebelumnya adalah dari alam Brahma, kadang patisandi kita atau kesadaran kelahiran ulang kita itu bisa berasosiasi dengan kebijaksanaan maupun tidak. So she, no, born as a human being. She very rich family. Because the rich, she got the mana. No, I very rich like that. Because this mana, no, after pass away, she became again the animal, pig, female pig. No. Ya, jadi di alam manusia ini dia lahir di keluarga yang sangat kaya ya. Nah, tapi karena dia sangat kaya ini, dia malah menjadi sangat sombong. Jadi karena kesombongannya ini, setelah meninggal dari alam manusia, dia turun lagi ke alam binatang ya, alam tiracana sebagai seorang babi betina. Manusa to Trichana. No, translate in the international airport. Brahma to Trichana, but translate in the human being international airport. No. Ya, jadi
dari alam Brahma bisa turun ke alam binatang ya, tapi tetap harus melalui bandara internasional yaitu alam manusia ya. Transit time is how many hour? How many year? Around maybe 65 years like that. No transit time. No, you are some people are not transit. No, in the international airport. You have to continue another trip. No, please careful. Please careful. Ya, jadi saya udah bilang dari alam Brahma dia transit dulu kan tadi di alam manusia mungkin bukan 2-3 jam ya, tapi mungkin beberapa puluh tahun gitu, mungkin 60 tahun, 70 tahun. Lalu setelah itu baru turun lagi, lanjutkan perjalanan ke alam binatang ya sebagai babi betina. Jadi saya udah bilang kita yang di alam manusia ini harus waspada, harus hati-hati karena kita ini sekarang hanya sedang transit gitu ya. Jadi nanti tetap harus melanjutkan perjalanan lagi. So therefore, this manusa, no, human being war is a very important, no. So any flight we can boarding, but we need a boarding pass. No boarding pass, how to do? No. Boarding pass to the Deva wall, boarding pass to Brahma wall, boarding pass to the Nibbana. No, but this channel no need boarding pass, I think. This channel have to reach and easily. So to the hair under the ground, no, under the ground like that, no, under the pita also like that. So we need that for the no higher the flight. We need the boarding pass, no. Ya, jadi saya udah bilang kehidupan di alam manusia ini sangat penting ya, karena kita bisa kemana saja bisa, terserah kita, asal kita punya tiketnya, kita punya boarding passnya gitu. Misalkan mau ke alam dewa ya kita harus beli tiket, beli boarding pass yang arah alam dewa. Alam Brahma juga seperti itu. Tapi kalau untuk pergi ke alam peta, alam neraka, alam asura ataupun alam binatang, mungkin tidak perlu boarding pass ya. Jadi ini seperti mungkin dideportasi mungkin ya. Jadi tidak perlu susah-susah untuk turun ke alam tersebut gitu. Jadi intinya alam manusia ini sangat penting untuk menentukan tujuan kita mau kemana. Yeah. So this she, the female pig, come from the Brahma wall, but not directly to the Trichana, He transit in the Manusa, So at that time, Buddha saw this female pig, At that time, Gautama Buddha time, Gautama Buddha time, Buddha saw this female pig and Buddha smiled, At that time, asking to the Buddha, why Buddha smile? Buddha explained, this female pig come from the Brahma wall, like that. But transit in Timur, not directly. Ya, jadi ketika si perempuan tadi sudah turun ke alam binatang menjadi seorang babi betina, pada saat itu dia sebenarnya lahir di zaman Buddha ya. Jadi pada saat itu pun Buddha melihat si babi betina ini. Ketika Buddha kita ya, Buddha Gautama ini melihat babi betina ini, Buddha pun tersenyum. Jadi pada saat itu para biku pun bertanya kepada Buddha, kenapa? Ada alasan apa Buddha tersenyum? Lalu Buddha menjelaskan bahwa ini babi betina ini dulunya ini adalah seorang Brahma. Nah, tapi dia pun turun derajat ke alam manusia, lalu turun lagi ke alam binatang sebagai babi betina. You have no body part to fly, no? You have to use by train or by car like that, no? Maybe sometimes underground train, underground train to the hair like that. Now Jakarta airport to the using the train, no? Underground train, no? And by car like that. By car to the animal world. Possible, right? But we have the boarding pass to fly and then easily can go there, the higher place, no? Ya, jadi kalau kita di alam manusia ini tidak memiliki uang untuk membeli boarding pass yang baru, untuk membeli tiket yang baru, ya kadang terpaksa kita harus ganti kendaraan ya, ganti jadi naik mobil ataupun naik kereta bawah tanah dan seterusnya. Ini seperti ibaratnya kita harus turun ke alam neraka gitu ya, seperti naik kereta bawah tanah gitu, ataupun ganti jadi naik mobil. Naik mobil itu mungkin seperti turun ke alam binatang dan seterusnya. But this female pigs are lucky lah, no? The female pig, Gautama Buddha time female pig,
no, she lucky, she became again the human being, no, can again to the international airport, and she became the Arahant in the Sri Lanka, Sri Lanka. No. Hmm. Ya, jadi saya bilang, tapi babi betina itu sebenarnya masih beruntung ya bisa lahir di zaman Buddha, karena pada saat itu setelah setelah dia meninggal dari alam alam binatang tersebut sebagai babi betina, dia terlahir lagi sebagai manusia di Sri Lanka. Nah, setelah itu pun pada kehidupannya sebagai manusia itu dia mencapai tingkat kesucian arahat. Because in Sri Lanka time, even though Buddha already Parinirvana, she have the ability to remember the past life. No, past life. So she and then Sri Lanka Mathera, they discuss and they also blew. She Buddha time the pick, female pick like that. Ya, jadi walaupun si babi betina ini ketika terakhir ulang lagi sebagai manusia di Sri Lanka, walaupun pada saat itu Buddha sudah parinibbana, tapi si manusia ini bisa mengingat kehidupan lampaunya ya. Jadi dia pun berdiskusi dengan seorang Mahathera yang di zaman itu di Sri Lanka pada saat itu, dan dia pun bisa membuktikan bahwa dia itu di kehidupan sebelumnya itu adalah babi yang bertemu dengan Buddha Gautama. So this is recorded in the Dhammapada commentary, no, this story. Ya, cerita ini bisa ditemukan di kitab penjelas makna dari Dhammapada. So we are asking now, I am asking to you, come from where? You come from where? Which airport? Ya, sekarang saya mau tanya lagi kepada kalian. Kalian masih ingat gak dulu kalian itu sebelumnya datang dari airport yang mana gitu? Anyway, you all are very lucky now in international airport in Damansari. Damansari terminal. Terminal, which terminal? Damansari terminal. Ya, tapi dari airport manapun kalian sebelumnya, kalian sekarang masih beruntung karena sekarang kalian balik lagi ke bandara internasional ya di alam manusia di terminal Taman Sari. Yeah, this international airport many terminal. Mone Phao terminal, Piuli Phao terminal, Binan terminal, the word terminal, many terminal. Which terminal you want to use? Possible. Ya, seperti di satu bandara internasional itu kan pasti banyak terminal-terminalnya ya. Begitu juga di alam manusia itu banyak terminalnya. Kalian bisa terlahir tinggal di Taman Sari, di PAOK, di Monumen PAOK, di Pinulin PAOK, ataupun di Lampung, di Jakarta dan sebagainya ya. Jadi banyak terminal yang bisa dipilih. Taman Sari terminal also many boarding gate. No, your gate number is what number? Or Sima or Dining Hall or Still Garden. many boarding gate. Ya, saya udah bilang di satu terminal pun biasa banyak gerbang keberangkatan ya, misalkan di gerbang 1, 2, ataupun 3. Begitu juga di terminal Taman Sari ini banyak gerbang yang bisa dipilih, misalkan gerbangnya di Sima, ataupun di Dining Hall, ataupun di Stone Garden, dan seterusnya. But important is boarding pass. Have you received boarding pass or not? Tapi lewat gerbang manapun, saya udah bilang yang paling penting adalah tiketnya, ya, boarding passnya. Kalau kalian punya nggak, sudah punya belum boarding pass untuk selanjutnya? If you know your boarding pass, go to the check-in counter again. Ya, kalau kita belum memiliki boarding passnya, ya kita terpaksa harus balik lagi ke resepsionis ya, ke tempat check-in. Who will issue for you boarding pass? Ya, siapa yang akan nanti mengeluarkan boarding pass untuk kalian? You must be sure. No, you are take care your passport, your visa document, etc. in the check-in counter, and then they will issue for you boarding pass. No. Ya, untuk bisa mendapat boarding pass ya kita harus menunjukkan bukti-bukti kalau kita sudah punya tiketnya, kalau kita sudah booking, ataupun kita ada KTP-nya, paspor dan sebagainya ya, baru bisa dapat boarding pass. So therefore every day, no, Buddha admonish, no,
Dulabo Buddho Bado Lokasame Dulabo Manusata Bawo Lokasame etc. like that. No? So it is rare Buddha appear in the world. No, it is rare to get the human world like that. Ya, maka dari itu saya bilang bahwa Buddha itu selalu mewanti-wanti atau mengingatkan ya para umatnya itu bahwa ada beberapa hal yang itu sangat sulit didapat ya. Jadi pertama itu contohnya adalah kemunculan seorang Buddha. Ini adalah sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Lalu kelahiran sebagai manusia ini juga adalah hal yang sangat jarang terjadi. And Dulaba Satta Sampati. It is rare to get the Satta, confident in the Buddha teaching. And also Dulaba Satta Masawana. To listen the true Dhamma also very rare. Ya, lalu ada juga hal yang sangat jarang terjadi adalah untuk memiliki keberhasilan atau memiliki keyakinan dalam ajaran Buddha ya. Ini sangat jarang terjadi. Dan juga untuk kesempatan bisa mendengarkan dhamma yang sejati. Ini juga sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. And also Dulaba Papesita Bhawa Dulaba. To get or they person also rare. So now this all ability can get intermediary. No? Ya, lalu yang terakhir adalah hal yang sangat sulit untuk didapat itu adalah yang sangat jarang terjadi adalah untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk ditahbis ya menjadi seorang samana ya. Jadi 5 hal ini adalah hal yang sangat sulit, sangat jarang, sangat sulit didapatkan. Tapi semuanya ini sekarang kalian bisa dapatkan di Taman Sari. So there are 5 things rare in the world. No, therefore apamadena samadeta. No, strive diligently. No, practice diligently. Buddha say every day, mostly every day. So at that time we can get the ability to get the boarding pass. Ya, jadi karena ada 5 hal yang sangat jarang terjadi ini, sangat sulit didapatkan ini, maka dari itu Buddha setiap hari, hampir setiap hari itu mengingatkan para umatnya itu tentang 5 hal yang sulit untuk didapat ini. Maka dari itu kalau kita selalu mendengar peringatan ini dari Buddha, Buddha pun setelah itu biasa mengatakan apa madena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kesadaran, berjuanglah dengan tanpa lalai. Ya, karena kalau kita berjuang dengan tanpa lalai, maka kita bisa mendapatkan boarding pass ke tempat yang lebih baik. Apamadena sampadeta is to practice dana sila bhavana or sila samadhi pinya or eightfold noble path. No, Ariya Tengiko Mego, all the same. Dana Sila Bhavana is very easy to remember. Dana Sila Bhavana. No? Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud Buddha dengan apa madena sampadeta, berjuanglah dengan tanpa lalai, ini adalah untuk kita mempraktekkan dana sila bhavana ataupun sila samadhi panya ataupun jalan mulia berunsur 8. Sebenarnya 3 hal ini semua itu sama saja ya, tapi mungkin yang paling mudah diingat itu adalah dana sila bhavana. So therefore, no, international airport Manusa, not human being war. No, this is Manusata Bhava Durava. So we all are very lucky because we are born in the human being world now. We are already reached the international airport, but just transit only, no? We must remember this. We are not permanent in this international airport. We are just transit only. So during this transit time, we should try to get the boarding pass, no, to fly higher place. Nah. Ya, jadi tadi kan ada 5 hal yang sangat sulit untuk didapat ya. Salah satunya adalah mendapatkan kehidupan sebagai manusia. Jadi sekarang kita telah terakhir sebagai manusia, maka kita harus gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Karena kita harus ingat bahwa alam manusia ini hanyalah alam transit ya. Jadi suatu saat kita harus pergi lagi ke tempat lain. Maka dari itu kita harus menyiapkan boarding pass-nya dari sekarang. Jadi kita harus menyiapkan boarding pass-nya dengan baik agar setelah dari alam transit ini kita bisa mencapai alam yang lebih baik. So dana sila bhavana, there are 3 kinds of the kusala. Among the 3 kinds, bhavana kusala is the most important. No? Ya, jadi dari 3 latihan yang tadi ya, dana, sila, dan bhavana,
mereka semua adalah kusala ya atau kebajikan. Tapi di antara tiga itu, kebajikan yang tertinggi adalah kebajikan dari bawana atau meditasi. So bhavana is two kind of the bhavana, samatha kamathana and vipassana kamathana. This called meditation. Samatha meditation and vipassana meditation. Samatha meditation is to develop concentration. Vipassana meditation to develop the wisdom. Ya, jadi apa yang disebut dengan bawana atau pengembangan ini adalah pengembangan dua jenis meditasi, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana ya. Jadi tujuan dari pengembangan samatha, meditasi samatha adalah untuk mengembangkan konsentrasi. Sementara tujuan dari mengembangkan meditasi vipassana adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. So this samatha and vipassana meditation also have to practice based on the sila. Based on sila. Sila. Based on sila. This sila is called sama waja, sama kamada, and sama ajiwa. Three meginga. Ya, jadi untuk berlatih bawana atau pengembangan meditasi yang tadi itu harus dilandaskan oleh sila yang kuat. Jadi di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur sila itu adalah ada 3, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan juga mata pencaharian benar. So depend on based on the sila, no, have to try like the anapana meditation like that, no. At the time, vitaka is samasikapa, no? And samadhi is knowing the breathing in, breathing out. So samadhi and samasikapa, no, they are cooperate together. At the time, we need the effort, samavayama also. And also we need the samasati to remember breathing in, breathing out. And also we need the ekagata samasamadhi, no? To stable mind in the breathing in, breathing out, no? Ya, jadi untuk berlatih meditasi itu juga diperlukan faktor-faktor dari jalan mulia berunsur 8 lainnya. Misalkan contohnya kita berlatih meditasi anapana ya. Jadi untuk mengarahkan pikiran kepada objek atau dalam bahasa Pali witaka itu bisa disebut sebagai samasankapa atau pikiran benar ya. Lalu yang disebut samadhi atau pandangan benar adalah mengetahui, oh ini nafas masuk, ini nafas keluar. Ini adalah pandangan benar. Lalu untuk berlatih meditasi kita juga perlu usaha yang benar. Ini adalah faktor nomor 6 ya, sama wayama. Lalu kita juga perlu sama sati atau perhatian benar untuk tetap memperhatikan objek dalam waktu yang lama. Lalu kita juga memerlukan faktor yang ke-8 yaitu sama samadhi atau sering juga disebut sebagai ekagata atau kemanunggalan pikiran. So therefore, if we meditate, no, all sila samadhi panya are included. No? Ya, maka dari itu kalau kita berlatih meditasi, sebenarnya 8 unsur dari Jalan Mulia berunsur 8 ini sudah termasuk dalam latihan meditasi kita. So in the Chula Kama Vibhanga Sutta, no, Buddha also explained, no, the one who are not killing living being, no, when he come back to the human world, he always there long life, no, long life. So meditator are never killing being, no. Therefore, this meditator always long life. Do you want to become the long life or not? Ya, Sedo menjelaskan bahwa di dalam satu sutta disebut nama sutanya adalah Cula Kama Wibhanga Sutta, khotbah kecil atau khotbah singkat tentang kama ya. Di sini dijelaskan tentang beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya apa yang menyebabkan seorang itu lahir berumur panjang dan sebagainya. Lalu Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang menghindari membunuh ataupun menyakiti makhluk lain, maka ketika dia terlahir ulang dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi orang yang berumur panjang. Kalian mau berumur panjang atau tidak, kata Sayadaw? Do you want to long life or not? If long life, please meditate. Ya, kalau kalian mau berumur panjang, maka sebaiknya kalian bermeditasi karena kata Sayadaw kalau meditator itu biasanya tidak membunuh makhluk lainnya. Yeah. If you want to long life, if you want to become long life, meditate. If you are not meditate, you may be quickly die, maybe like. Ya.
Nah, saya udah bilang kalian harus berlatih meditasi ya, karena mungkin kalau kalian tidak berlatih meditasi, mungkin kalian nanti umurnya pendek ya, mati cepat. So number two is healthy. Buddha say why some people healthy, some people not healthy. No, some people always suffering. One day I very pain today. I had no energy. I had that. I fever like that. No. So Buddha say no. Some people very healthy. Why healthy? So this person no never hurt to other, never torture to other, never beat to other. No, by hand or by weapon like that. He not care, but he hurt to other. No, because this karma, no, he or she always he not beat to other, not hurt to other. No, always with the made by the body action by metta like that. So because this karma, he always healthy like that. Ya, lebih lanjut di dalam sutta tersebut ada juga pertanyaan kenapa seseorang itu kesehatannya itu baik sekali, sementara ada juga orang yang kesehatannya itu buruk, sedikit-dikit sakit kepala, sakit pinggang, sakit punggung dan sebagainya gitu ya. Misalkan meditasi juga sakit sana sini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi Buddha pun menjelaskan bahwa seseorang bisa terlahir dengan kesehatan yang baik itu karena di kehidupan lampaunya dia memiliki kebiasaan tidak menyiksa makhluk lain ya. Jadi bukan tidak membunuh, tapi tidak menyiksa, tidak memukul, misalkan dengan tangan ataupun dengan tongkat ataupun dengan senjata. Jadi untuk orang yang membiasakan diri untuk tidak menyiksa makhluk lain, maka dia akan dimanapun dia terlahir, dia akan memiliki kesehatan yang baik. The Master Yogi never hurt to other, right? Never beat to other, right? Right? Did you see Sayadaw beat to other? This Sayadaw, this Sayadaw beat to the somebody, right? No, have you seen before? Never see, right? So meditator never beat to other, never hurt to other. No, because this meditator always heavy. Do you want to become heavy? Please meditate. Ya, jadi saya udah bilang di Taman Sari ada nggak apa yogi ataupun samanera sele ataupun sayadaw yang suka pukulin orang, yang suka menyiksa orang lain atau makhluk lain? Mestinya tidak ada ya, nggak pernah kan lihat sayadaw pukulin samanera gitu. Jadi maka dari itu kalau kalian ingin kesehatan yang baik, maka bermeditasilah karena yang orang yang bermeditasi itu biasanya tidak suka menyakiti makhluk lain. Maybe some Prijati monastery, maybe they you see, maybe some shadow peace might stick to the samlila like that. But meditation center never. Ya, jadi saya udah bilang mungkin kalau kalian pernah pergi ke satu Pariyati Center ya, atau wihara Pariyati, wihara untuk pembelajaran teori. Samlila very lazy, always leave so that teacher beat by the stick to the samlila. Jadi saya udah bilang mungkin kalau kalian pergi ke tempat seperti itu kadang mungkin kalian bisa melihat ya ada beberapa sayadaw ataupun para biku mukulin samanera gitu. Kenapa? Karena kadang samaneranya males super gitu ya. Jadi maunya tidur aja, ngobrol aja gitu. Akhirnya mungkin bikunya kesal, akhirnya dipukulin samaneranya gitu. Tapi kata sayadaw biasanya di meditation center tidak ada seperti itu ya. So number three is a meditator never angry, no, never angry, never show the dosa like that, no, because this karma, no, meditator always dutiful. Do you want to become handsome or dutiful? Please meditate, no. Ya, lebih lanjut di dalam sutta tersebut ada pertanyaan apa yang membuat seseorang itu lahir rupawan ya, apa cantik. Nah, jawaban Buddha adalah karena di kehidupan lampau mereka itu membiasakan diri untuk tidak marah ya, tidak pernah marah. Jadi untuk seorang meditator biasanya kan fokus sama objek meditasinya, jadi tidak sempat marah. Jadi biasanya meditator itu perawakannya itu cantik ataupun ganteng ataupun rupawan. So number four is the influence to other. So in the family also, no,
children obey the father or mother, the instruction always like that. No? So in the family also, he or she are very influent. So in the community also, in the monastery also, in the kitchen or kitchen also, the master kitchen who is influent like that. So this influent people, no, in the he already practicing not jealous practice, not jealous, no, always happy other success, never jealous other success like that. Because this karma, no, he are always influent to other, no. So Ya, meditator are never jealous to other, right? Correct or not? Okay. ya, lebih lanjut di dalam suta tersebut ada pertanyaan tentang kenapa seseorang itu bisa memiliki pengaruh yang kuat di lingkungannya gitu. Misalkan di dalam keluarga dia sebagai kepala keluarga didengar oleh anaknya, apa anak-anaknya nurut gitu ya, istrinya nurut dan juga misalkan dalam satu perusahaan dia disukai oleh anak buahnya, oleh rekan kerjanya dan sebagainya gitu ya. Jadi jawaban Buddha adalah karena di kehidupan lampaunya dia ini sudah membiasakan diri untuk tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Gitu. Jadi biasanya untuk meditator seharusnya tidak mudah untuk iri hati terhadap pencapaian orang lain. Benar nggak kata Sedo? Sally, take already jhana, I'm very happy like that. I appreciate, I rejoice you are attaining jhana like that. Right? Correct, Sally? Ya, jadi kata Sedo harusnya kalau misalkan ada orang lain, misalkan ada yogi ataupun sele ataupun ya orang lain yang mencapai jana misalkan, kita harusnya tidak iri, tapi harusnya kita ikut bahagia. Oh, selamat ya, apa kamu sudah mencapai jana. Mm. So number 5 is no stinginess, no material, no? Because the no stinginess, she or she always rich, no? So meditator also always want to do dana, no? So we saw that in Tamasari, no, Sansari got the Katina time requisite. They not use, they offer to say at all. Sansari like that. No? And San Yogi also, they want to offer every day like that. No? So why China Yogi every day he offer the biscuit. Correct, right? Correct, okay. Meditator want to do dana always because mind always want to do dana like that. So therefore meditator become rich. Ya, jadi selanjutnya di dalam sutta tersebut ada pembahasan kenapa seseorang itu bisa terlahir kaya ya, memiliki kekayaan banyak. Jadi jawaban Buddha adalah karena di kehidupan sebelumnya dia itu sudah mempraktekkan untuk untuk selalu gemar memberi ya, untuk selalu memberi walaupun sedikit. Jadi begitupun seorang meditator, kata saya biasanya seorang meditator itu gemar juga untuk berdana gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan di acara Kathina itu atau acara Sanggadana biasanya misalkan seorang sele kadang mendapatkan ada umat berdana kepada sele, kadang selenya tidak pakai malah langsung didanakan lagi kepada para biku sangga atau kepada para sayadaw. Jadi biasanya meditator itu seperti itu. Jadi apapun yang dia punya itu dengan mudah dia memberi untuk orang lain. Begitu juga di Taman Sari banyak yogi yang suka memberikan dana atau melayani para biku. Nah ini juga gemar memberi. Ada juga satu yogi di Taman Sari yang suka setiap hari mendanakan biskuit ya, biskuit untuk para biku. Nah, benar kan? Ini kata Sedo tanya tadi. Jadi orang yang gemar berdana maka nanti dimanapun dia berada maka akan mudah untuk mendapatkan kekayaan. So this morning also being a father and mother, no, offer honorable requisite, no, equivalent to the each bhikkhu, for each bhikkhu equivalent to $100. Now for each samnera equivalent to $50 for each sale, $50, a lot of honor like that. Huh? So meditator always do dana and become the rich because they dana. No?
Ya, Hmm. begitu juga di hari ini ada orang tua dari seorang Hmm. sele ya dari Vietnam Hmm. itu Hmm. memberikan dana kebutuhan untuk para biku, para sele, para samanera yang nilainya setara dengan sekitar 50 USD ataupun 100 USD ya. Ya, jadi saya udah bilang begitulah kalau orang senang meditasi ya. Hmm. Maksudnya dia biasa pikirannya itu cenderung untuk mudah berdana. Jadi maka dari Hmm. itu sebaiknya kita selalu bermeditasi. Yeah, the past previous wasa also many yogi offering that the whole wasa like that. No, many yogi. No, sometimes some like the whole me 2 day 3 day like that. Ya, begitu Hmm. juga di Wasa tahun lalu ya. Wasa tahun lalu itu banyak yogi yang juga berdana makanan, makanan, makanan untuk para biku ya, makanan satu hari itu, makanan pagi dan makanan siang. Kadang untuk satu hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Jadi para meditator itu biasa pikirannya cenderung untuk memberi. Dana to bogawa. Dana to bogawa. Because dana always rich like that. Ya, jadi dikarenakan kebiasaan untuk memberi, maka dimanapun mereka berada akan menghasilkan kekayaan dengan mudah. Now another option is that because the yogi, their relative also come into the monastery. No relative, no family member, no family member coming. This meaning the daughter is meditate here. Their relative are always coming to this center like that. Therefore, because the yogi, some people have a lot of opportunity to do dana. Ya, begitu juga kadang bahkan hanya dengan menjadi seorang yogi ya, Uh, misalkan jadi yogi di Taman Sari ataupun di mm, mana, kadang karena kita menjadi yogi lama di sini, maka kadang keluarga pun berkunjung ke sini, ke Taman Sari misalkan, dan mereka berkesempatan untuk memberikan dana kepada para bhikkhu dan sebagainya, maka maksudnya hanya dengan kita menjadi yogi saja, kita memberikan eh, kesempatan untuk para anggota keluarga itu untuk bisa berbuat baik ya. For example, Saritirika here, at that time Saritirika daughter coming. Because mother is here, right? Daughter. No? So no mother, no daughter coming. Because mother stay Tamasari and then daughter coming. Not only alone. Sometimes she also call another friend. Ya, jadi contohnya ada satu sele di sini ya, namanya sele Mm, Terika ya. Jadi mm, eh, karena sele Terika tinggal dan berlatih di Taman Sari, maka kadang anggota keluarganya datang ya. Kadang anaknya datang mengunjungi mm, mamanya ini gitu. Jadi mm. ketika anaknya datang ya anaknya berkesempatan untuk memberikan dana kepada para biku sangga misalkan seperti itu. Dan juga kadang anaknya datang tidak sendiri, dia ajak teman-temannya lagi gitu. Jadi ini hanya karena Sele ini berlatih di Taman Sari, maka membuka kesempatan untuk anggota keluarganya untuk bisa berbuat baik. My mother also like that. I know ya all day at that time my mother go to monastery 1 year 2 or 3 times only. Not more than 2 or 3 times. After I ordain in monastery, often they come like that. No, maybe 1 month, many times like that. So they are good for their family member. Uh, uh, Ya, Sedo bilang Sedo sendiri juga merasakan seperti itu ya, karena dulu sebelum Sedo ditahbis, mm, biasanya mamanya Sedo itu ke wihara itu cuma setahun paling maksimal itu 3 kali ya. Tapi setelah Sedo ditahbis, bapak papa mamanya itu jadi sering ke wihara ya, ingin menemui Sedo gitu dan mm. sebulan bisa beberapa kali. Tapi sekaligus juga kan ketika ke wihara bisa juga kesempatan untuk berdana makan kepada para bhikkhu gitu ya. So when they visit the monastery, they have a lot of punya to do, dana, sila, bhavana like that. Mm. Ya, jadi ketika misalkan anggota keluarga dari para yogi itu datang ke wihara, mereka punya banyak kesempatan untuk mengembangkan dana, sila, dan bawana. At that time, our Nepal had no the car, very poor. At that time, my father offered the car, motor car also like that. Mm. Ya, contohnya papanya saya tahu ya, ketika Mm. Sedo sudah ditabis, makanya dia datang terus ke wihara dan Mm. ketika eh, pada saat itu papanya Sedo melihat bahwa
wihara tersebut di Monumen Paok itu sangat miskin, tidak punya fasilitas apa-apa. Jadi pada saat itu papanya Sayadaw itu mendanakan motor ataupun mobil untuk keperluan wihara. So because of this kusala, their business also more and more increase like that. Mm. Ya, Mm. ya karena Mm. kusala atau kebajikan dari sering berdana ini, maka bisnis dari papanya Sayadaw ini juga selalu berkembang terus ya. This called dana to bogawa. So because the meditator, many people have the opportunity to be rich. So please meditate, you know, in the center, not in the whole, in the center, no. Ya, ini yang disebut dalam bahasa Pali adalah danato bogawa. Karena berdana maka bisa mendapatkan kekayaan. Maka dari itu saya udah bilang kalau kita berlatih di satu center meditasi, maka keluarga kita memiliki banyak kesempatan untuk datang ke sini dan berdana ya untuk melakukan banyak kebajikan. Maka dari itu saya udah bilang lanjutkanlah berlatih di pusat meditasi. So number 6 is some people are born in the low class, some are high family. Why? Because the mana. So no mana born in the high family. If you have mana, maybe born in the low class, low family. So meditator had never mana, very humble, right? So always there, born in the high class, high family. Ya, di dalam sutta tersebut tadi ada bagian lanjutannya tentang kenapa seseorang itu bisa terlahir di keluarga yang statusnya tinggi, kenapa ada orang yang terlahir di keluarga yang statusnya rendah ya. Jadi jawabannya adalah karena mana atau kesombongan. Jadi orang yang memiliki mananya atau kesombongannya tinggi, maka biasanya dia akan terlahir di keluarga yang statusnya rendah. Sementara orang yang selalu rendah hati, kesombongannya tidak ada atau sedikit, maka dia dimanapun terlahir, dia terlahir di keluarga yang statusnya tinggi ya, berkasta tinggi. Maka dari itu biasanya meditator pun biasanya tidak sombong ya, tidak sombong. Maka dari itu dimanapun nanti meditator terlahir, dia biasanya akan terlahir di keluarga yang berstatus tinggi. So last people is become the wise, wisdom a lot. Why? He or she always asking the question, Bande, what is the kusala? What is the akusala? What I shall do? Why I shall not do? Always asking. But meditator also asking always like, Bande, how I meditate? How to do? How to protect my sila? How to maintain my concentration? This is suitable or not? Like that. Always asking to the teacher. So meditator are always the only the cause of the wise. Ya, bagian terakhir dari sutta tersebut adalah pertanyaan tentang kenapa seseorang itu bisa terlahir sebagai orang yang bijaksana, sementara yang lain itu terlahir tidak bijaksana ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa seseorang itu bisa bijaksana karena di kehidupan lampaunya mereka selalu menanyakan pertanyaan yang tepat ya. Jadi mereka selalu datang ke gurunya menanyakan, Bante, misalkan gurunya misalkan biku, Bante, apa yang disebut kusala, apa yang disebut akusala, apa yang disebut perbuatan baik, apa yang disebut perbuatan tidak baik, ya. Apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang seharusnya saya hindari. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dimanapun kita terlahir, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi, saya udah bilang meditator pun biasanya banyak tanya ya, maksudnya misalkan meditator tanya ke saya bagaimana caranya memperhatikan nafas, bagaimana caranya menjaga sila saya, mana yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, bagaimana caranya menjaga konsentrasi dan sebagainya. Jadi biasanya meditator itu akan dimanapun terlahir akan menjadi orang yang bijaksana. Bande, should I play game? No. Bande, should I watch the movie? No. The teacher will say like that. You should ask like that. Ya, jadi biasanya mungkin ada beberapa orang ya bertanya kepada Sayadaw misalkan, Sayadaw apakah saya boleh nonton film, apakah saya boleh main game gitu. Ya biasanya harusnya guru itu untuk para meditator ya bilangnya jangan, kalau ingin berlatih meditasi ya jangan nonton film, jangan bergosip dan sebagainya gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang harus diajukan kepada seorang guru. Bande, should I click in dining hall? Yes,
When they show I sweep, I clear the body tree. Yes, this morning nobody clear the body tree. No, in the lower body tree. Who is the duty? Lower body tree duty. Nobody clear the lower body tree. No, nobody sweep the lower body tree. No, these are short do. No. Ya, jadi misalkan ada yogi lain lagi yang bertanya kepada saya Dao, apakah saya seharusnya bersih-bersih di dining hall? Jawabannya adalah ya, tentu saja gitu. Atau saya Dao, apakah saya harus bersih-bersih body tree tiap hari? Jadi jawaban saya Dao adalah ya, tentu saja gitu ya. Jadi ini adalah jawaban yang seharusnya seorang guru berikan kepada muridnya. Jadi saya udah bilang hari ini body tree bagian bawah tidak ada yang sapu. Saya udah lihat siapa yang bertugas harusnya apa piketnya siapa ini untuk bersih-bersih di body tree yang bawah. So celebrity man not here. Who will clean tomorrow? Sadu. Okay, you are duty. Sadhu, sadhu, sadhu. You should clean. This also Charita Sila. No, Charita Sila. If you are not clean, your Sila are not perfect. No. Ya, jadi karena sekarang Selebriti Mas sudah pergi ke Nepal, maka untuk sementara siapa yang akan bersih-bersih di body tree bawah ya? Ya, pokoknya di bagian body tree gitu. Tadi ada satu yogi yang menawarkan diri dan saya bilang sadu ya. Jadi ini adalah satu bagian dari carita sila atau sila yang disempurnakan dengan cara dilakukan ya. Jadi salah satunya adalah bersih-bersih. Kalau kita tidak bersih-bersih, maka sila kita yang hal itu yang carita sila itu tidak bisa sempurna. So this seven the good question are recorded in the Chula Kama Vibhanga Sutta. Chula Kama Vibhanga means Chula meaning the little. No, Kama Vibhanga is a Kama the analyze Kama like that. So this sutta happened two people. Father is a Todaya, son is a Subha. No, Subha and Todaya are father and son. No. So depend on that, this father and son, Buddha gave this Dhammato. Ya, jadi 7 pertanyaan yang tadi itu kalian bisa temukan sendiri di Culakama Vibhanga Sutta. Cula itu artinya adalah kecil, Vibhanga itu artinya adalah analisa atau pembahasan ya. Kama ya kama. Jadi khotbah tentang khotbah kecil atau pembahasan kecil tentang kama ya. Jadi latar belakang dari Culakama Vibhanga Sutta ini adalah dikarenakan ada 2 orang ya yang disebut Todeya dan Subha. Todeya ini adalah bapaknya, Subha ini adalah anaknya. So Todeya is a Brahmin, very rich Brahmin. He also minister of the King Kosala. No, so he very rich. No, he very rich. No, so he has only one son, only called Subha. No. Ya, jadi diceritakan bahwa si Todeya ini dia adalah seorang Brahmana yang sangat kaya ya di zaman itu dan juga dia adalah salah satu menteri dari Raja Kosala. Nah, dia memiliki 1 anak saja, anak tunggal yang bernama Subha. So Todeya are very stingy people, no? He never do dana, no? Even though Bhikkhu and Buddha and Bhikkhu reach in front of the house, he never do dana, no? So he always admonish his son also, son, you should not do dana, no? Only saving your money, etc. like that. He always admonish to the son also. Ya, jadi dikatakan bahwa si Brahmana Todeya ini, walaupun dia sangat kaya, tapi dia sangat-sangat pelit ya. Jadi dia tidak pernah berdana dan juga kalau ada bikhu ataupun sangha yang berdiri di depan rumahnya ingin pindah patah gitu ya, dia tidak pernah memberikan apapun kepada para bikhu. Dan juga dia pun bahkan menasihati anaknya agar tidak berdana gitu. Anakku, kamu nggak usah berdana. Yang penting kamu cukup simpan uang aja. Kalau punya uang disimpan saja, jangan didanakan. So he also allow attachment to his property. Therefore, when he pass away, because the dana loba,
Dana Loba, no? Because Dana Loba, he also reborn again in his house as a dog. Animal began. International airport do there, small place, small airport, small city like that. No, animal, no, international. Okay. Ya, jadi dikarenakan kemelekatannya terhadap harta kekayaannya, maka dari itu si Todeya ini ketika meninggal, dia terlahir lagi sebagai seorang anjing di keluarga yang sama ya. Jadi dia menjadi seorang anjing di keluarga tersebut juga. Jadi dari alam manusia turun level, turun kasta menjadi binatang. Suba also, no, very loved this dog, but he didn't know this dog is his father. No, he prepared got the sleeping mattress for the dog. No, so dog also very happy maybe. Okay. Ya, jadi walaupun dia sudah menjadi anjing si Todeya ini, dan dia kan lahir di keluarga yang sama. Jadi pada saat itu si Subha anaknya ini sangat sayang sekali kepada anjing ini. Tapi si Subha ini tidak mengetahui bahwa anjing ini sebenarnya adalah bapaknya yang sudah terlahir lagi menjadi anjing gitu ya. Jadi karena si Subha ini sangat sayang kepada si anjing ini, maka si Subha ini pun selalu memberikan makanan yang enak dan juga tempat tidur yang nyaman bagi si anjing ini. So Suba family are no only father and son only. So father died, son only remain. But many the worker in the house maybe because big house. Ya, jadi karena si Subha ini adalah anak satu-satunya, maka ya setelah bapaknya ini meninggal ya di keluarga tersebut sisa si Subha ini, si anaknya ini. Tapi karena mereka adalah orang kaya, jadi di rumahnya itu tetap masih banyak pembantu ya. So one day, no, so the Suba also go out, no, to other place, no. At the time, Buddha also Pidabhata in front of this Suba house. At the time, this dog, no, seeing the Buddha, no, back to the Buddha, whoa, like that. Because this meaning is that I cannot offer to you. You continue your way like that, this meaning. But in the human being life also, he do always like that. He never offer like that. Always say bo like that. Bo. Now also say that bo, but not bo, whoa, maybe. And then Buddha, no, asking, Buddha talking to this dog. Oh, Todiya, Buddha know. This dog is a previous like Todiya. Todiya, previous like also you always, call to me bo. Now also you are now talking to me like that. So this only Buddha say. No, after the Buddha continue. At that Todiya understand. Oh, Buddha know me like that. He not happy at the time. He not happy and he also not sleep on the God mattress. No, he go to the kitchen. In the kitchen had the ash. So ancient time they use firewood like that, and many ash in the kitchen. So he sleep inside the ash like that. So when Subha come in bed hole at the time he saw dog straight manner like that. No, very surprised. Why my dog become like that? Ya, jadi karena Subha ini anak satu-satunya, jadi kan tadi di keluarga itu hanya ada tadinya bapaknya dengan anaknya, bapaknya meninggal, ya sisa anaknya ini berserta para pembantunya yang banyak ya. Nah, jadi setelah meninggal si Todeya ini dia akan jadi anjing di keluarga tersebut. Nah, suatu hari Buddha berpindah patah ya, berhenti di depan rumah si anjing tersebut, rumah Subha tersebut ya. Jadi si anjing tersebut tidak senang ada biku ataupun Buddha datang berpindah patah. Sama seperti ketika dulu dia menjadi manusia ya. Jadi sebagai anjing dia pun menggonggongi Buddha gitu. Guk gitu. Jadi maksudnya pergi sana, jangan berdiri di depan rumah saya gitu. Begitupun ketika pas dia masih menjadi manusia, ketika ada biku datang pun dia tidak pernah
memberi apapun, bahkan sering mengusir gitu. Pergi sana, jangan berdiri depan rumah saya gitu. Jadi pada saat itu Buddha pun mengetahui bahwa si anjing ini adalah si Todeya ini Brahmana yang sebelumnya adalah pemilik dari harta yang banyak ini. Maka dari itu Buddha pun berkata kepada si anjing ini, "Oh Todeya." Jadi Buddha manggil anjing ini Todeya gitu. "Oh Todeya, kamu dulu sebagai manusia mengusir para biku. Sekarang kamu sebagai anjing pun masih membenci dan mengusir para biku gitu." Buddha hanya bilang ini saja, lalu Buddha pun pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika mendengar hal ini, si anjing ini pun kaget. Oh, ternyata Buddha tahu saya ini adalah Todeya sebenarnya gitu. Pada saat itu dia jadi patah hati, dia kecewa gitu ya. Jadi dia pun murung dan akhirnya dia tidak ingin lagi tidur di tempat yang baik gitu ya. Dan juga dia akhirnya pergi ke ke dapur dan tidur di tempat yang berdebu gitu. Ya, jadi melihat tingkah ini ketika si Subha ini pulang, dia bingung, kenapa anjing saya ini perilakunya aneh. Dia pun bertanya kepada para pembantunya. After seeing his daughter's strange manner, Subha also not happy. What happened, my dog? Like that. Some people in the Indonesia also, some people they love a lot of the dog. Sometimes they sleep together the dog also. No, it's the same back like that. Their dog are not healthy at that time. He also not happy like that. No, Subha also like that. No, so after that he asking to his mate, oh, when I go out in the home, what happened? My dog are no very straight now. At that time, housemate they explain to the Subha, oh, Buddha come in front of our house, and Buddha talking to your dog and calling Todeya, Todeya. And then Subha more angry. Oh, Buddha, why call this dog Todeya? Todeya is my father name. This meaning is Buddha choose my father become dog, not go to the Dhamma war. According to their tradition, all Brahmin go to the Brahma war like that. So Buddha called the dog Todeya. This meaning is not stop away like that. My father already reached to the Brahma wall, not become the dog like that. So he very angry, and he go to the monastery, and he fight to the Buddha by speech. Ya, jadi karena melihat tingkah anjingnya ini yang aneh, dia pun bertanya kepada para pembantunya ya, apa yang terjadi selama saya tidak di rumah? Kenapa anjing saya ini tingkah lakunya aneh gitu ya? Jadi para pembantu pun berkata bahwa tadi ada Buddha datang ke depan rumah, ke depan gerbang ya. Lalu kami mendengar bahwa Buddha memanggil anjing ini dengan kata Todeya. Lalu diceritakan kejadian yang tadi sudah diceritakan itu ya. Jadi pada saat itu pun ketika mendengar ini, si Subha ini sangat marah sekali. Berani-beraninya Buddha memanggil anjing saya ini sebagai bapak saya gitu ya. Bapak saya ini seorang Brahmana. Brahmana itu kalau meninggal pasti masuk ke alam Brahma. Tidak mungkin jadi anjing gitu ya. Jadi Subha ini sangat marah sekali. Jadi pada saat itu pun dia pun bergegas ke wihara untuk menemui Buddha dan untuk beradu mulut dengan Buddha. And then Buddha also asking to the Subha, Buddha had no dosa, no angry. Even though Subha angry, Buddha not angry. And asking to the Subha, oh Subha, any variable thing, made by the jewel, these variable things are many in your house. Have you got all variable things made by jewel or not after your father passed away? At that time, Subha answered, 4 variable things made by jewel I never got yet. No? For very, very variable things made by jewels. But ancient time they store under the ground like that. Under the ground, many variable things they save it under the ground like that. So some money, some coin got a lot of the saving coins, saving gold like that. But these 4 variable things are not yet fine yet. And then Buddha say,
Okay, I will approve. No, this your dog is your father. No, so you go back your home. No, no. First you feed to your dog. No, very special. They make rice. This rice is made by the milk. Not no water, only cooked by the milk. Make rice. No, feed to the your dog by make rice. No, at that time you call. No, this dog father, father like that. No. After that, no sleep on the very luxury mattress. No, at that time you also touching your dog and you call uh, father, father like that. No, no. After that you ask, no, where, no, no, saving this for valuable thing made by Jiwa. No, and then Suba also thinking, okay, I will do like that. If I cannot get, I will be accused again to the Buddha. If I got, I can get that for valuable thing like that. So he go back and he do like that. At that time, the dog also understand, oh, my son also know me because Suba calling father, father like that, papa, papa. And tear coming out from the dog. Father, 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 father has a kind tear coming out. Ya, ya jadi ketika si Subha ini ingin beradu mulut dengan Buddha, dia marah-marah ya dengan kepada Buddha, tapi Buddha membalasnya tidak dengan marah-marah. Buddha kan tidak pernah marah ya, dengan cinta kasih malah. Jadi Buddha ini membalas perkataan Subha ini dengan bertanya, "Oh Subha, kamu ini adalah orang kaya ya, dari keluarga orang kaya. Setelah bapakmu meninggal, apakah kamu sudah mendapatkan semua warisan yang ditinggalkan oleh bapakmu gitu ya? Bapakmu kan pasti memiliki banyak warisan ya." Jadi pada saat itu si Subha pun menjawab, "Eh, saya sudah mendapatkan banyak properti dari bapak saya, tapi ada empat perhiasan yang belum saya temukan, yang disimpan oleh bapak saya. Ini perhiasan yang sangat mahal ya. Jadi zaman dulu tuh orang biasanya menyimpan harta bendanya, kadang mereka simpan di bawah tanah ataupun di mana gitu. Jadi si Subha ini belum menemukan di mana bapaknya dulu simpan perhiasan yang mahal ini. Ada 4 perhiasan yang mahal ini. Jadi pada saat itu pun Buddha berkata kepada Subha, "Oh Subha, apakah kamu mau tahu di mana harta ini disembunyikan?" gitu. Jadi Subha pun menjawab, "Iya, saya mau tahu." Lalu Buddha pun mengatakan bahwa saya juga akan sekaligus membuktikan bahwa perkataan saya bahwa anjing itu adalah bapak kamu itu adalah benar juga gitu. Jadi kalau kamu ingin menemukan harta karun itu, empat harta pusaka itu, maka nanti kamu pulang ke rumah, kamu coba masak makanan yang sangat spesial ya, yaitu adalah nasi susu, nasi susu. Jadi tanpa air, nasi susu tanpa air. Lalu kamu berikanlah kepada anjing kamu itu. Nah, lalu kamu letakkan dia di ranjang yang tempat tidur yang mewah. Lalu sambil kamu elus-elus dia, sambil kamu kasih makan dia. Lalu sambil kamu elus-elus itu, kamu tanya kepada dia. Kamu harus bilang hal ini ya. Kamu harus bilang bahwa, oh bapak, eh, bapak, di mana bapak simpan harta karun, harta pusaka itu? Tolong kasih tahu saya. Jadi harus panggil anjingnya itu sebagai bapak gitu ya. Nah, pada saat itu Subha pun berpikir, ini Buddha memberitahu seperti ini. Kalau saya lakukan, kalau Buddha benar, maka saya bisa dapat 4 harta pusaka ya. Kalau Buddha salah, saya masih bisa balik lagi ke wihara untuk maki-maki lagi, maki-maki Buddha lagi gitu ya. Jadi tidak ada ruginya buat saya. Jadi pada saat itu Subha pun akhirnya pulang ke rumah, melakukan apa yang disuruh oleh Buddha dan memanggil anjingnya itu dengan, "Oh Bapak, tolong tunjukkan di mana Bapak menyimpan harta pusaka itu." Jadi ketika mendengar hal ini, si anjing ini pun tersentuh gitu ya. Dia merasa, oh anak saya masih ingat saya gitu sebagai bapaknya gitu. Jadi pada saat itu anjingnya pun dikatakan meneteskan air mata ya, air mata terharu. Lalu anjingnya itu pun akhirnya keluar menunjukkan satu tempat dia mengais-ngais tanah di situ dan Subha pun menggali di daerah situ dan benar menemukan 4 harta pusaka gitu ya. Jadi ya sampai situ dulu. So this Dodaya dot, no,
the dog come from Todiya to Todiya dog. No, Todiya dog is a previous like a father, right? So Subha called father, and then he has a father feeling like that. Even though he's a father feeling, so therefore he loved to a lot to the son, right? So he also showed that already he saved the four variable thing made by Jiwa. So all four variable thing made by Jiwa got the Subha. So father has a lot of metta to the son, no? Even though he not offer to other, but he also give to the son, no? Now this is a good symbol. Father always give to the, no, all body thing to the son and daughter. Hmm. Ya, jadi setelah menemukan harta karun tersebut, intinya walaupun si anjing ini kan sebenarnya adalah Todeya ya di kehidupan sebelumnya. Jadi walaupun dia ini adalah orang yang sangat pelit, ya, tapi untuk anaknya sendiri dia bisa memberikan apa saja gitu ya. Apalagi dia terharu ketika anaknya ini masih mengingat bahwa dia adalah bapaknya gitu. Jadi saya udah bilang ini adalah satu perilaku yang baik ya sebenarnya. Jadi bapak itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Maybe because this good mind for the son like that. Maybe this Todiya also will become the Sama Sambuddha in the future. No, Todiya Buddha, no. Ya, jadi mungkin dikarenakan sifat perbuatan baik yang ini mungkin ya, salah satunya adalah memberikan dana kepada anaknya ini, dikatakan bahwa sebenarnya si Todeya ini adalah seorang bodhisatta ya, dia akan menjadi sama Buddha di beberapa, maksudnya di nanti beberapa Buddha setelah Buddha Gautama ini dia akan menjadi seorang sama Buddha. So after happening this event, Subha also confident a lot to the Buddha, no? Because he called the four body thing made by Jiva, right? So he was very happy. And he visit again to the Buddha and asked him the question. He said, Shulakama Vibhanga Sutta. No? Ya, jadi setelah kejadian ini Subha pun menjadi sangat senang ya karena dia dapat harta 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 kekayaan yang banyak dan juga dia menjadi memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha gitu karena Buddha bisa mengetahui hal ini yang sebelumnya dia sendiri tidak mengetahui. Jadi setelah itu pun dia balik lagi ke wihara untuk ngobrol dengan Buddha untuk memuji Buddha dan setelah itu dia bertanya banyak pertanyaan yang dicatat dalam Culakama Vibhaga Sutta ini. And in the world we are seeing some people are inferior, some people are superior, some people are long life, some people are short life, some people are healthy, some people are a lot of disease, etc. like that. No, 70 question asking. 140 question, 7 pairs. Ya, jadi yang dicatat dalam Culakama Vibhaga Sutta ini adalah pertanyaan dari Subha ya kepada Buddha. Ya, itu pertanyaannya seperti yang tadi, apa kenapa ada orang yang bisa lahir kaya atau miskin ataupun umur panjang umur pendek, sakit-sakit ataupun sehat. Jadi total ada 7 pasang pertanyaan. Jadi totalnya ada 14 pertanyaan. First Buddha no answer that in bleak way. Sabi sata kama saga, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati saradoya, kama sata vibhajati yadita hina panitataya. No, inferior or superior. Kama mix like that. And then I Subha no understand. So Buddha no purposely answer in bleak because some Brahmins are very blunt. They already answer, they are, oh, I already know before like that. They say like that. So Buddha no answer in bleak way first. After that, they don't understand. After that, Buddha explain in detail. This detail also lead to detail. Lead to analyze of karma. This is called Sula Karma Vibhanga Sutta. No? Nah, jadi setelah Subha ini awalnya ketika Subha bertanya ini Buddha hanya menjawab dengan kalimat singkat ya bahwa sabesata kamasaka kamadaya kamayoni kamabandu kamapati sarano dan seterusnya bahwa maksudnya adalah setiap ini karena semua makhluk adalah pemilik karma sendiri, pewaris karma sendiri, terlindung dari karma sendiri dan sebagainya. Jadi jawabannya sangat singkat ya. Tapi setelah itu ketika dijawab seperti itu Subha tidak mengerti ya. Pada saat itu makanya dia bertanya lagi gitu. Nah, sebenarnya Buddha menjawab dengan singkat seperti ini juga disengaja ya karena biasanya
kaum kasta Brahmana ini mereka memiliki kesombongan yang tinggi atau gengsinya tinggi ya. Jadi kalau langsung dijawab secara lengkap atau secara detail, maka mereka biasanya akan langsung sok tahu gitu. Oh iya, saya sudah tahu, terus langsung pergi gitu. Tapi karena dijawab dengan singkat oleh Buddha, maka si Subha ini masih tidak mengerti, makanya dia akan bertanya lagi gitu. Nah, pada saat itu baru Buddha menjawab dengan cara detail ya. Tapi ini pun detail yang masih pendek, makanya disebut Culakama Wibangga Sutta. So after understanding, Subha also very happy. No? This also got parami for him. He also became the Sama Sambuddha in future. No? Ya, jadi setelah mendengar jawaban dari Buddha yang versi detail itu, Subha pun menjadi sangat senang ya, sangat bahagia dan mungkin karena Kusalakama dari pertanyaan yang sesuai ini, sebenarnya si Subha ini juga adalah dikatakan adalah seorang bodhisatta ya, jadi dia akan menjadi sama Buddha juga di kehidupan mendatang. So therefore, always asking question is a God parami. No? So meditator also always asking question. So please meditate every day. Ya, jadi saya udah bilang pertanyaan yang sesuai itu juga adalah parami yang bagus ya. Jadi maka dari itu seorang meditator hendaknya bermeditasi dan juga menanyakan pertanyaan yang sesuai. So my Dhamma talk finish. Here you a question you may ask now. Sayadaw, I want to ask question. Can I? Okay. So I'm now here with Celia. Also, I remember in that sutta, it said that the hiding girl inside is a shoes, a pair of shoes. You know, if the shoes so big and pure gold, it's worth a lot of money, right? Sayadaw, have you read that the sutta? Okay, your question is what? You want to do Dhamma talk now? My question is no, Dhamma talk. I'm asking you the question. I read the Chinese text. Okay. Inside the hiding jewel is the golden shoes. Is that right or not? Yeah, your translation maybe okay. Yeah, shall not be complete your Chinese translation. May possible. Okay, so another question, no? Okay, the commentary is played like that. Commentary. Yeah, Tipitaka in Tipitaka. But in the future, Buddha is in the our Anagata Wangsa, like in the Silinga version. So in the future, 10 Buddha has Todiya also one of the 10. In the future, 10 Sama Todiya also one, like that. Subha also one, like that. No, but this also cannot find Theravada tradition, but in the Silinga tradition has. Yes, we can say like that. But this also many people believe that this also okay like that. So Todiya as Bodhisattva. Yeah, correct. Ya, jadi tadi pertanyaan inti dari jawabannya ya Mas ya. Cerita tentang Subha dan Todeya ini ada di Tipitaka, tapi tentang ramalan bahwa Subha dan Todeya ini akan menjadi sama Buddha sebenarnya tidak ada di Tipitaka. Dia adanya di satu kitab yang ada di Sri Lanka ya. Jadi tapi walaupun kitab ini bukan di Tipitaka, tapi banyak orang mempercayai kitab ini gitu ya. Kitab ini disebut namanya Anagata Wangsa atau penjelasan tentang masa depan gitu ya. Ini ramalan tentang siapa 10 Buddha selanjutnya dan seterusnya. So I will show that this book, no? This book.
This book I have now in my room has this book. English in English. Playing in the Oxford PTS Palita Society they printed. Palita Society printed one. Oh, this one. So very solid book. But they are sealing time they write in this book maybe. Sealing there so many arahant, right? Sky flying in the sky. At that time, Pedi also not dry because the many arahant flying in the sky. So not sunshine because that time maybe. That one also public. Commentary in the commentary then. Because the commentary they recorded like that. Okay, so any question I will find it. Okay. Sedosi asking about Asura realm. So he's until now she's still not sure like what kind of beings are reborn in Asura and why is Asura regarded as apaya? Asura? Because they have superpower. Oh, Asura is many kind of Asura. Apaya Asura also has. Apaya Asura is Asura Kaya lah. Yeah lah. Asura Kaya, right? Asura Kaya, not Asura. No? Another Deva Asura also has. Different meaning. Asura Kaya have psychic power or not? This Asura Kaya. Pita. Asura Kaya. Pita is they have the Kamaja Iti. Kamaja Iti meaning is like ghost lah. They can possess to you. Ghosts come into your body like that. They are such kind of Kamaja Iti. Like that. They can see you, you cannot see them like that. It's called Kamaja Iti. So this book are future bodhisattva. No? Single version or the collection or story about the 10 future Buddha beginning with the Mitaya Buddha. Right? Possibly 14th century. This book are 14th century. Long time. The birth story of the 10 Bodhisattva published together with the text. No? Published in the London. Pound 36 pound. Not free book. Not free book. So Sarisutina offered me this book here. He ordered it from the internet. Okay. The birth story of the 10 Bodhisattva. Dasa Bodhisattva Upatikatha. No? Single version. Single version of the Silinga version. Single is a Silinga. Silinga version of the collection of story about the 10 future Buddhas, beginning with the Mitaya. Okay. If you want to read, come to my borrow from me. I have this book. No. Jadi tadi kata saya Asura itu ada beberapa jenis ya. Ada yang disebut Dewa Asura, itu yang mungkin tinggal di Tawatimsa itu atau di alam dewa gitu ya. Tapi ada juga disebut Asura Kaya. Asura Kaya ini adalah Asura yang di alam rendah itu, yang alam apaya. Jadi berbeda. Dan tadi saya tanya, apakah yang Asura yang di alam rendah itu memiliki kekuatan batin gitu. Jadi kata Sedo, ya kadang beberapa Asura ataupun peta itu memiliki kamaja idi. Ini adalah kemampuan batin yang terbentuk dari kama ya. Jadi kadang ada beberapa peta ataupun Asura yang bisa
misalkan merasuki manusia gitu. Jadi ini adalah kemampuan batin yang terbentuk dari kamanya mereka. Jadi kadang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Okay, sharing merit. Idame punya asawa kaya wan hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan savasatana bajimi. Te save me sama punya bagan levandu sadhu.